kalau dimanfaatkan baik, itu kasih traffic yang luar biasa sekali. Ya, dan kalau tokomu ketika lagi event itu trafficnya sama seperti hari biasa, kamu sudah fail sebagai advertiser, kamu sudah fail sebagai online seller kamu karena kamu tidak bisa memanfaatkan momentum dalam jualan. Oke, saya akan sharing dulu fundamental ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya percaya fundamentalnya iklan itu adalah salah satu bagian dari tiga pilar jualan di Shopee, ya, atau jualan di e-commerce atau jualan di marketplace manapun ya. Jadi fondasi marketplace itu harusnya ada tiga pilarnya ya. Tiga itu pertama itu produk, ya. Kedua itu traffic, ketiga itu konversi. Ketika kita ngomongin produk, teman-teman jualan sekarang itu kita wajib punya produk yang bisa kita jual dengan profit yang cukup. Ya, teman-teman kalau memang mau lebih tahu tentang produk, ya bisa tonton di Data Pinter YouTube-nya. Itu kita minggu lalu kita bahas soal produk. Gimana caranya cari produk yang masih cuan untuk jualan. Karena sekarang challenge-nya produk, teman-teman. Ya, dimana kalau produknya marginnya nggak cukup, jangankan kita mau ngiklan, jangankan kita mau main affiliate, jangankan mau live, sudah nggak ada marginnya. Maka produk ini sangat penting karena kalau kita lihat di Shopee-nya, mungkin di TikTok-nya, Lazada, Topet, ya produk yang terlaris, ya teman-teman mau mulai masuk di sana, teman-teman mau jual dengan harga yang sama pun dengan produk yang terlaris itu, belum tentu ada yang beli. Ya, kenapa? Karena produk yang terlaris itu teman-teman harus cek dia kapan uploadnya, reviewnya sudah berapa, ya, apakah trennya lagi naik atau turun, kompetitornya juga yang jual dengan range harga segitu dan reviewnya terbanyak itu siapa aja. Jadi, kalau memang produk terlaris itu sebenarnya bukan, ya, dan sekali lagi, bukan produk yang cocok kalau teman-teman baru mau mulai jualan. Ya, makanya teman-teman bisa cek toolsnya di Data Pinter. Kita menyediakan lebih banyak lagi matriks buat teman-teman lihat, karena menurut kita produk yang terlaris nggak selalu atau seringkali bukan menjadi produk yang bagus untuk kita kopas untuk jualan. Ya, karena kita harus tahu positioning kita, USP kita seperti apa. Ya, jadi produk itu untuk riset produk, riset kompetitor, untuk dites penjualan itu sangat-sangat penting dan itu menjadi fondasi kita dalam jualan. Ya, setelah dapat satu fondasinya, ini kayak satu pilar, teman-teman. Ya, pilar keduanya juga harus kita lengkapi. Nah, pilar kedua ini apa? Pilar kedua adalah menurut saya yang setelah produk, produk teman-teman bisa pakai Data Pinter ya. Untuk produk di Shopee, riset di Tokopedia, riset di TikTok ya bisa pakai Data Pinter. Yang kedua, ini adalah pilar konversi. Pilar konversi itu pilar yang sangat penting. Pilar yang saya bilang adalah pilar-pilar yang membosankan. Dari judul produk, ya video saya di YouTube juga saya sudah sering bahas ya. Judul produk, algoritma judul Shopee itu penting banget. Teman-teman jualan di TikTok, judulnya juga harus tepat ya. Teman-teman jualan di Tokopedia, judulnya juga nggak bisa diganti kalau udah laku. Ini juga sangat sangat tepat. Nah, di Data Pinter, kita juga ada tools di mana teman-teman bisa generate judul-judul sesuai dengan kata kunci yang rame. Atau teman-teman mau cari kata kunci juga bisa cari di Data Pinter. Itu free ya buat teman-teman ya. Teman-teman bisa bisa login free pakainya. Coba teman-teman cek di datapinter.com ya, pakai Data Pinter ya. Nah, di sana teman-teman kalau udah benerin algoritmanya, benerin konversinya, ini baru nanti kita baru bisa gas dengan kasih traffic. Jadi judulnya harus benar, fotonya harus sesuai, harus punya CTR yang tinggi, bisa ngelihat bahkan kita untuk CTR kompetitor itu di berapa, nanti bisa cek di tools yang Spy Ads-nya di Data Pinter juga, teman-teman bisa lihat di sana. Ya, kita harus cek reviewnya juga, variasinya seperti apa, videonya apa sudah lengkap atau enggak, USP-nya dibandingin sama produk yang kita ditempelin, produk-produk di bawah juga harus dicek seperti apa. Benerin konversi, itu setengah mati, teman-teman. Ya, saya kalau disuruh dikasih pilihan, lebih baik benerin traffic atau benerin konversi, saya akan lebih pilih benerin traffic. Karena benerin traffic, masalahnya hanya budget. Kalau ada budgetnya, kita bisa tambah traffic seenak udel. Ya, karena traffic hubungannya sama duit. Kita bisa bakar duit, ada budget, traffic kita bisa naik. Tapi kalau benerin konversi, itu belum tentu ketemu.
Karena konversi itu erat hubungannya dengan produk kadang-kadang ya. Kita jual produk yang salah di kategori yang salah, konversi pun bisa jelek. Ya, kita jual produk yang tepat, harganya salah, juga nggak ada yang beli. Produk kita udah bagus, variasi kita kosong yang best seller, juga nggak ada yang beli. Produk kita udah bagus, harganya udah bagus, dan ada review yang jelek, juga konversi bisa jelek. Jadi konversi itu setengah mati beresin. Dan banyak sekali klien-klien kita yang datang itu dengan mau tambah traffic, tapi konversinya jelek. Dan misalnya klien-klien kita yang di teman-teman yang main di kategori kecantikan ya. Kategori kecantikan itu kan kategori yang sangat erat kaitannya dengan trust, ya erat kaitannya dengan branding. Nah, kalau memang udah punya isu kayak gitu, isunya di branding, ya teman-teman mau digas iklannya. Nah, isunya di branding, branding itu erat kaitannya dengan apa? Dengan konversi kan. Nah, konversinya kalau jelek, ya dan orang orang biasa tanya jelek itu berapa sih? Jelek itu mungkin kalau di dunia e-commerce itu konversi yang standar tuh 1 sampai 2 lah ya. 1 sampai 2. Ya, tapi setiap kategori dan setiap subkategori itu punya rata-rata konversi masing-masing. Ya, semakin produkmu famous, semakin produkmu itu orang udah kenal brandnya, semakin kita berjualan di satu kolamnya kita, itu konversi akan semakin tinggi. Ya, saya pernah lihat konversi sampai 20% di e-commerce dan itu bagus banget ya. Karena bayangin setiap 100 orang yang datang, 20 pesanan masuk itu bagus banget. Ya, dibandingkan dengan konversi rata-rata yang cuma misalnya 2%. 2 sama 20%, teman-teman pikir itu cuma 18% bedanya, ya kan? 2 sama 20%. Tapi sebenarnya 2 sampai 20% itu bedanya secara omset itu bedanya 2 dan 18%. 100 orang beli 2 pesanan, 100 orang beli 20 pesanan. Itu 10 kali lipat bedanya. Teman-teman, beda 18% konversi. Itu bisa beda 10 kali lipat. Jadi itu powerful banget kalau kita bisa benerin konversi. Tapi topik kita malam ini bukan konversi ya. Topik kita adalah ngebenerin traffic. Makanya teman-teman hari ini yang lagi 11-11 sambil pantau iklan, mungkin boleh sambil sambil dengerin Zoom ini. Mudah-mudahan ada insight dan teman-teman bisa dapet ya. Karena saya nggak akan bahas yang udah sering ngomongin sama orang dan saya juga nggak kasih janji-janji manis yang palsu. Karena buat saya iklan is all about budget sih. Is all about budget. Ya, teman-teman, is all about budget. Kenapa? Karena iklan ya fitur traffic. Traffic bisa dari mana selain dari iklan? Bisa dari affiliate ya sekarang ya. Bisa dari mana lagi? Traffic itu bisa dari live ya, teman-teman ya. Traffic itu bisa dari ads yang dari sosial media ya untuk masuk ke dalam e-commerce ya. Traffic itu bisa dari viralitas kita di Shopee video ya atau dari VT ya. Jadi traffic itu adalah ketika kita jual satu produk, trafficnya dari mana? Ya, ibaratnya teman-teman misalnya kita jualan di toko offline ya. Ya, teman-teman kita punya toko mau cari tempat pasti yang strategis kan, yang strategis ya. Kita cari tempat yang strategis. Nah, cari tempat yang strategis itu erat kaitannya sama traffic. Semakin strategis tempatnya kita, itu berarti trafficnya harusnya semakin bagus. Yang lewat, yang walk-in itu semakin banyak kan. Nah, jadi traffic itu masalah seberapa strategis produk kita ditemukan sama customer ketika mereka perlu produk kita. Sedangkan kalau konversi, ketika orang sudah masuk ke dalam toko kita, berapa banyak orang yang akan beli? Ya berapa banyak orang yang udah lihat akhirnya beli atau pergi dengan tangan kosong. Nah, itu adalah konversi ya. Nah, kalau produk itu sendiri teman-teman bisa cari dari pinter ya. Produk mana yang tepat untuk dijual di online. Ya, tapi ini adalah tiga fondasi yang menurut saya penting banget teman-teman wajib ketahui ketika jualan karena seringkali masalahmu bukan di traffic, masalahmu mungkin di konversi atau masalahmu mungkin di produk ya. Kalau untuk konversi benerinnya menurut saya jauh lebih sulit, tapi jauh lebih challenging, tapi itu penting banget kita benerin. Ya, ini adalah hal-hal boring, mulai dari pelayanan, mulai dari kecepatan kita balas chat, dan lain-lain. Itu semua masuk ke konversi, ya, kecepatan kita kirim, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan kasih satu graf ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, graf ini adalah graf yang cukup simple, di mana ketika saya buat, saya ini ingin meluruskan bahwa eh, iklan itu nggak bawa sales. Iklan itu nggak pernah bawa sales. Teman-teman ngiklan, boncos, sebenarnya nggak boncos, teman-teman. Selama iklan itu bawa traffic lebih daripada traffic organik teman-teman,
iklan itu sudah berhasil, ya. Nah, pasti ada yang nanya dong, organik apa sih Om? Ya, dan iklan itu apa sih? Organik adalah orang yang masuk ke toko kita, ya, yang dibawa dari platform yang kita nggak bayar, ya, atau yang dibawa dari sosial media karena viralitas kita, karena algoritma kata kunci kita bagus, yang kita nggak bayar. Sedangkan kalau yang berbayar itu namanya ads atau dari iklan. Jadi teman-teman, ketika kita ngiklan, kita mengharapkan yang datang itu traffic. Dan ketika traffic yang masuk, apakah itu akan jadi sales atau enggak? Itulah peran dari konversi, teman-teman. Ya, kalau konversinya bagus, seperti tadi saya udah bilang, itu akan jadi sales. Jadi teman-teman sekarang problem tokomu, ya kalau teman-teman di sini udah jualan ya, apakah itu trafficnya kurang atau konversinya yang salah? Ya, karena iklan itu bawa traffic bukan sales. Nah, teman-teman, ini saya mau kasih lihat di dashboard ini, eh ya di dashboard saya mau kasih lihat ya bahwa iklan itu kalau dimanfaat dengan baik itu powerful sekali. Itu powerful sekali. Ya harusnya di dalam graf ini, teman-teman ya, di setiap event, event itu di marketplace kan adalah event double date ya. Jadi 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Kalau dimanfaatkan baik, itu kasih traffic yang luar biasa sekali. Ya. Dan kalau tokomu ketika lagi event itu trafficnya sama seperti hari biasa, kamu sudah fail sebagai advertiser, kamu sudah fail sebagai online seller kamu karena kamu tidak bisa memanfaatkan momentum dalam jualan. Nah, hari ini adalah 11-11 nih, teman-teman. Hari ini 11-11. Coba cek traffic tokomu. Ya, omset saya rasa pasti naik karena konversi naik hari ini. Tapi coba cek traffic tokomu. Kalau traffic tokomu sama seperti hari biasa atau bahkan lebih jelek daripada hari biasa, berarti kamu belum sukses, kamu belum bisa memanfaatkan momentum event dengan baik. Karena kalau tadi saya cek toko-toko yang kita kelola, saya cek toko-toko saya, ya event hari ini bagus. Ya, saya jualan jas hujan juga, jualan payung, ya. Dan kebetulan hari ini hujan deras, ya. Kita di Jakarta kita hujan deras ya. Jadi bukan cuma traffic-nya naik, tapi konversi juga naik, teman-teman. Nah, ini adalah kemampuan kita memanfaatkan event, ya. Nah, di sini teman-teman lihat ada lonjakan lonjakan waktu event. Nah, lonjakan ini, titik ini yang mau kita capai ketika kita sudah beriklan dengan baik, teman-teman. Ya, ketika kita sudah beriklan dengan baik, harusnya ada titik-titik baru yang adalah titik dari puncak dari traffic kita. Ya, 11-11 ini sudah hampir kita lalui dan mudah-mudahan hasilnya hari ini bagus ya. Tapi kita akan melewati yang namanya 12-12. Nah, 12-12 ini harusnya teman-teman adalah puncak jualan kita di online. Ya, selama saya jualan online, rekor saya itu terjadi pecah ketika 12-12, teman-teman. Ya, lebih daripada 11-11. Kenapa? Karena mungkin akhir tahun, ada bonus akhir tahun udah keluar, ya. Dan juga orang-orang memang udah siap untuk belanja di bulan Desember, ya. Dan di marketplace sendiri, terutama di Shopee, dia itu bakar duit habis-habisan di 12-12, karena 12-12 itu adalah hari ulang tahunnya Shopee. Jadi teman-teman, harusnya kalau 11-11 ini masih belum maksimal, yuk kita mau belajar persiapannya gimana caranya 12-12 itu jadi lebih baik, ya, terutama dalam hal iklan. Nah, agensi saya itu, saya punya agensi digital marketing khususnya untuk handle iklan marketplace, ya, teman-teman boleh DM kalau misalnya minat di Cerita Om Botak. Eh, di sini kita handle iklan-iklan teman-teman yang jualan ini, tapi nggak semuanya kita pilih teman-teman untuk masuk. Kenapa? Karena banyak sekali yang masuk dan PR-nya masih banyak, kita nggak berani. Ya, karena buat kita yang kita terima ini, kita berarti punya satu tanggung jawab supaya kepercayaan orang ini nggak hilang ke kita. Jadi biasanya kita akan filter. Yang belum siap, kita akan minta untuk ya teman-teman coba benahi konversinya dulu. Coba teman-teman riset ulang produknya dulu lewat data pinter ya teman-teman. Karena dari sini kalau memang produknya kurang tepat ya konversinya masih jelek, digas pun percuma. Jadi ke yang sudah masuk biasanya udah kita wanti-wanti, oh ini udah siap nih.
Nah, udah siap pun kita akan tanya stokmu siap atau enggak. Ya, karena nanti kalau udah digas, kalau stoknya nggak siap, percuma. Ya, kita cuma bisa gas omset dari 10 juta ke 100 juta ke 1 M. Misalnya ya, kalau stokmu cukup, kalau mau omset 1 M, stokmu harus berapa? Harus minimal menurut saya 2 M atau lebih. Ya, kalau stokmu aja nggak ada 2 M, gimana caranya kamu bisa dapat omset 1 M? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya, jadi teman-teman di sini yang memang ngimpinya stoknya besar, ngimpinya omsetnya besar maksudnya, stoknya cukup nggak? Kalau stokmu nggak cukup, ya kendalanya apa? Kendalanya modalnya nggak cukup. Nah, ini kan berarti harus bertahap ya. Yang mana dulu yang mesti kita beresin? Nah, konversi harus diberesin dulu, teman-teman ya. Konversi diberesin, baru kita bisa gas. Kalau teman-teman modalnya mungkin masih terbatas, atau nyalinya untuk iklan juga masih terbatas, berarti kita harus scale up-nya pelan-pelan, teman-teman. Dan itu nggak masalah, ya. Nggak ada yang harus mengharuskan kita langsung gasnya cepet-cepet, karena semua memang harus berproses pada waktunya, teman-teman, ya. Jadi ini ya, kalau iklan manual udah sampai 100 ribu nggak kejual ya, ini kenapa? Padahal GMP Max laku nih, misalnya ada yang nanya seperti ini ya. Nah, ini mungkin cara beriklannya yang belum tepat. Ya, tapi GMP Max memang saat ini lagi rame-ramenya. Nah, ini pertanyaan kita, apa memang harus pakai GMP Max atau pakai iklan manual? Ya, teman-teman, mudah-mudahan ada solusinya malam hari ini ya.